Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM L1A1200047. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dari kelas RR02. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Pohon tentang membuat video pembelajaran mengenai sistem transport pada senyawa organik. Oke, kita langsung saja masuk dalam video pembelajarannya. Pada pembelajaran sistem transport pada senyawa organik, kita akan masuki dulu pada tahap pengangkutan tanaman. Pada pengangkutan tanaman, transport masih terbagi menjadi dua, yaitu transformasi silem dan transformasi phloem. Oke, pada yang pertama itu transportasi silem. Silem atau wood atau kayu terdiri atas tabung berlignin yang mentranslasikan air dan mineral yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Itu merupakan dari transformasi silem. Yang selanjutnya itu transportasi phloem. Transportasi phloem ekspor potas similat dari daun ke bagian-bagian dari tanaman atau dari tempat dibentuk sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan. Itu contohnya akar, umbi, atau area pertumbuhan. Silem dan phloem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau belbas pembuluh. Oke, selanjutnya perbedaan transporpia phloem dengan transporpia silem. Pada phloem itu yang pertama berlangsung melalui sel-sel hidup. Yang kedua untuk transport senyawa organik. Yang ketiga pergerakan dua arah. Yang keempat lambat atau laju aliran maksimal 1 meter per jam. Dibandingkan silem, yaitu yang pertama berlangsung melalui sel-sel mati. Yang kedua untuk transfer air dan hara, itu merupakan anorganik, sedangkan phloem tadi organik. Yang ketiga pergerakannya searah. Nah, jadi kalau phloem tadi dua arah, yang silem ini satu arah atau searah. Cepat atau laju aliran pada silem maksimum 15 menit per jam. Senyawa organik yang diangkut dalam phloem itu pertama karbohidrat atau gula produksi, reduksi sukrosa rapinosa sama dengan 10-25%. Yang kedua yaitu yang mengandung nitrogen. Jadi itu termasuk asam amino, amida dan ureida, itu dengan ukuran 0,03 sampai 0,4%. Yang ketiga itu zat pengatur tumbuh. Selanjutnya nukleida, nutria anorganik, dan pestisida sistemik. Selanjutnya itu kita masuk dalam materi anatomi phloem. Yang satu, unsur tapis atau slave elements atau pembuluh tapis. Jadi pada pembuluh tapis ini sel-sel hidup yang kehilangan nukleus atau ribosom, aparatus atau badan Golgi dan vakuola, serta hanya mengandung sedikit mitokondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik. Elemen saringan berlubang dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan benang-benang protoplasma merupakan jaringan terpenting dari phloem dan tidak lama hidupnya. 2. Sel pelengkap. Banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel elemen oleh plasma desmata. Yang ketiga itu sel-sel serat berfungsi penguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui zat organik. Yang keempat, sel parenchima. Sel lunak terdapat di korteks, bentuk panjang sejak sumbu tanaman dan sebagai tempat cadangan makanan. Yang kelima, jari-jari phloem. Walaupun tidak penting, sel-sel ini turut melakukan pengangkutan. Tentu sangat berguna. Kita bisa saksikan pada untuk selanjutnya gambar anatomi phloem. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling bagian luar yaitu kutikula, itu bagian kulit paling luar
pada anatomi phloem. Yang kedua itu di epidermis, seperti bisa dilihat. Nah, itu di dekat kutikula. Yang ketiga korteks, kulit bagian dalamnya. Nah, itu. Selanjutnya sekrema, bagian butar. Dan di sampingnya, di dekatnya itu phloem, di bawahnya cambium, dan di bawahnya lagi xilem, dan terakhir empulur pada hatinya. Nah, itu merupakan penampang melintang dari dahan dikotil. Oke, yang selanjutnya itu mekanisme pengangkutan. Nah, pada xilem dan phloem ini ada mekanismenya pengangkutannya. Jadi hal yang harus dipertimbangkan yang pertama itu satu, gerakan terjadi dalam sel hidup. Dalam arti tidak demikian halnya dengan gerakan air. Nah, jadi terjadi dalam sel hidup. Yang kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah. Dalam arti itu dalam aktopertal dan basipertal. Jadi itu gerakannya dapat terjadi ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, bahan yang diangkut relatif besar. Yang keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Setelah yang kelima, pengangkutan lebih cepat daripada pada siang hari dan lambat pada malam hari. Jadi maksudnya pengangkutannya lebih cepat dibanding di siang hari daripada malam hari. Selanjutnya, mekanisme pengangkutan. Pada mekanisme pengangkutan, aliran terjadi karena tekanan turgor atau gerakan karena adanya gradien tekanan turgor. Jadi gula terbentuk di daun tekanan osmotik tinggi sehingga air mengalir dan tekanan turgor meningkat dan menekan larutan gula ke sel berikutnya. Itu tadi mekanisme pengangkutannya. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana phloem mentransportasikan cairan phloem. Jadi bagaimana phloem mentransportasikan cairan phloemnya. Bisa kita lihat pada gambar. Makanan atau gula kemudian ditransportasikan dari short ke sel berdasarkan teori pressure flow. Bisa kita lihat gambarnya. Nah, itu kan water, sour water, terus ke bawah lagi. Nah, itu pada tahapannya yang pertama satu pada short. Jadi maksudnya gula secara aktif ditransportasikan ke phloem. Yang kedua, air mengikuti melalui osmosis dari sel-sel short dan xilem. Hal ini menghasilkan tekanan yang tinggi. Yang ketiga, pada sing gula-gula berdifusi keluar phloem dan diikuti air melalui osmosis. Air melalui osmosis, hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan. Nah, yang keempat, air dalam xilem akan ditarik melalui aliran transpirasi. Selanjutnya, bagaimana phloem mentransportasikan cairan phloemnya. Nah, ini sekilas pada gambarnya bisa kita lihat. Nah, pada phloem mentransportasikan cairan phloemnya itu terkenal dengan teori Mans. Bisa kita lihat pada teori Mans. Yang pertama, fotosintat hasil fotosintesis dipindahkan dari sel mesofil atau sel ludang berkas pengangkutan sebagai sumber fotosintetat ke dalam phloem. Yang kedua, akumulasi fotosintat di phloem menurunkan fotosintat solid dan tetesan air phloem. Yang ketiga, terjadi osmosis dari xilem ke phloem yang mengakibatkan peningkatan potensial tekanan. Yang keempat, tekanan dalam phloem mengakibatkan aliran air dan fotosintat ke bagian lubuk atau sing yang mempunyai potensial tekanan dari lebih rendah. Daerah ini yang menyebabkan fotosintat terangkut dari sumber ke lubuk. Dari phloem lubuk fotosintat diangkut dan disimpan di dalam lubuk. Yang kelima, dari phloem lubuk fotosintat diangkut dan disimpan di dalam lubuk. Nah, pada materi selanjutnya itu pemuatan dan pembongkaran muatan phloem. Jadi pada pemuatan phloem, yang pertama, transfer dari sel mesofil dalam ke unsur pembuluh tipis phloem. Yang kedua, selama pemuatan phloem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah, air lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Yang ketiga, jadi pemuatan phloem membutuhkan energi yang berhantar ke antarkan gula ke daerah konsentrasi lebih tinggi. Nah, yang keempat, pemuatan phloem bisa kita ketahui menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur pembuluh tapis. Nah, yang kelima, pemuatan phloem meliputi penghantaran gula dari simplas atau ke dalam ampoplas dan kemudian ke dalam simplas sel kedua phloem. Yang selanjutnya kita masuk materi pemuatan dan pembongkaran muatan phloem. Jadi pembongkarannya, transfer hasil fotosintesis dari unsur pembuluh tapis phloem ke sel-sel tempat penerimaan dan pemanfaatan dapat membatasi laju dan berkali transklokasi. Jadi pada jaringan sing dan disuplai oleh phloem unlocked. Jadi ada dua kemungkinan untuk phloem unlocked. Yang pertama, symbolic unclouding, di mana sukrosa dan asam-asam amino beterpesial organ sing langsung dari sel elemen melalui plasmodesmata. Yang kedua, apoplastic unclouding. Pada awalnya senyawa ditranslasikan dari C to B ke confinement saat gula dan kemudian diambil oleh sel-sel organik sing. Oke, kita masuk dalam materi selanjutnya, itu pembagian hasil eliminasi.
Jadi pada rekomendasi ini diberikan ke daerah pemanfaatan terdekat dengan sumber. Misal, nah yang pertama itu kan daun sebelah atas mengekspor ke puncak batang. Yang kedua daun sebelah bawah ke akar. Nah, yang ketiga daun di bagian tengah ke keduanya. Yang keempat, karena hubungan pembuluh tipis phloem itu hanya ada pada salah satu sisi batang, dan daun pada salah satu sisinya lebih efisien dalam mengekspor hasil asimilasinya ke daerah pemanfaatan pada sisi yang sama. Selanjutnya kita masuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat. Itu yang pertama bisa kita ketahui, lihat suhu. Suhu termasuk karena terutama mempengaruhi melalui enzim untuk proses fotosintesis. Fotosintesis berjalan cepat dan pengangkutannya cepat, jadi suhu sangat mempengaruhi pada pengangkutan karbohidrat. Nah, yang kedua cahaya. Jadi cahaya ini berhubungan dengan penempatan CO2 pada proses fotosintesis. Tentu cahaya sangat membantu. Yang ketiga, penghambat metabolik. Jadi pada dalam ini 2,4D dan HCN dapat terbawa ke sel mesofil daun yang sedang aktif melakukan fotosintesis. Akan menghambat fotosintesis karbohidrat. Dan kala itu kita ada juga materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat. Jadi pada sini bisa kita lihat yang pertama itu perbedaan konsentrasi. Kenapa perbedaan konsentrasi? Karena arah pengangkutan selalu dari konsentrasi tinggi ke yang rendah. Yang kedua itu mineral. Ketersediaan unsur kalium akan mampu dalam pengangkutan karbohidrat. Yang ketiga hormon. Konsentrasinya tinggi pada bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Buktinya pucuk yang aktif tumbuh lebih mampu bersaing untuk mendapatkan karbohidrat dari organ tanaman di sekitarnya. Buah yang sedang berkembang juga lebih mampu bersaing daripada organ vegetatif. Itulah tadi mengenai video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya jadi kurang jelas atau susah dipahami. Karena kita di sini sama-sama ingin belajar lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.